Pagi ini, saya melangkah dengan tekad untuk membawa perubahan di kelas. Sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kuningan, saya ingin membantu murid berkembang dengan metode yang tepat. Perjalanan saya dimulai dengan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan mereka. Saya melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dan tantangan yang dihadapi murid, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Dengan data ini, saya dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus. Setelah asesmen dilakukan, saya segera mengolah hasilnya. Data menunjukkan bahwa banyak murid menghadapi kesulitan dalam literasi dan berpikir kritis, terutama dalam mengekspresikan ide melalui tulisan. Ini menjadi pijakan bagi saya untuk merancang pendekatan yang lebih tepat. Berbekal hasil asesmen, saya melakukan kajian literatur tentang metode pembelajaran yang dapat membantu murid mengatasi tantangan tersebut. Dari berbagai referensi, saya menyusun sebuah metode yang saya sebut GOKIL. Gali inspirasi, optimalkan teknologi, kolaborasi cerdas, implementasi proyek, dan luncurkan karya. Metode ini didesain untuk meningkatkan literasi, berpikir kritis, dan kolaborasi murid. GOKIL memberikan ruang bagi mereka untuk menggali potensi dan mengimplementasikannya melalui proyek nyata. Langkah pertama dalam metode GOKIL adalah gali inspirasi. Saya memberikan stimulus dengan menonton film pendek dan berdiskusi. Murid kemudian memilih tokoh keluarga yang mereka teladani, lalu mengekspresikan rasa kagum melalui surat, serta mengasah keterampilan menulis dan berpikir reflektif. Di sini ada yang mau merefleksikan atau berbagi cerita tentang momen dengan keluarga? Ada? Wow, luar biasa banyak. Baik, kita coba dengan Melisa. Pada tahap optimalkan teknologi, saya dan murid memanfaatkan media digital. Murid diperkenalkan dengan berbagai platform digital, salah satunya adalah Quizizz, di mana mereka mendalami materi teks deskripsi sebagai bekal menyusun buku digital dan mini galeri keluarga. Konjungsi ini perlu kita pelajari untuk menyusun teks deskripsi. Yang pertama, yaitu konjungsi itu akan membantu kita menyajikan teks deskripsi yang kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi dan koherensi? Ada yang tahu? Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lansher dan Noble pada tahun 2021, bahwa integrasi teknologi melalui pembuatan buku digital memungkinkan murid untuk mempraktikkan literasi digital, sekaligus mengembangkan keterampilan teknis yang penting di abad ke-21. Lalu kita tetapkan dalam buku. Mengapa mini galeri keluarga? Seperti yang diungkapkan oleh Kress dan Van Leeuwen pada tahun 2021, keterlibatan murid dalam proyek berbasis seni visual meningkatkan kemampuan literasi mereka dengan mendorong pemikiran kritis dan refleksi yang lebih mendalam. Proyek ini bukan hanya tentang seni, tetapi bagaimana murid mengasah keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Dalam implementasi proyek dan luncurkan karya,
murid bekerja dalam tim untuk menghasilkan karya kreatif. Mereka mempresentasikan bagaimana proses dan refleksi dalam pembelajaran, serta memamerkan hasil proyek dalam bentuk mini galeri keluarga. Hal ini tentunya mengasah keterampilan kolaborasi dan kepercayaan diri mereka. Sebagai bagian dari refleksi, murid secara berkelompok dan menggunakan metode traffic light mengungkapkan melalui tulisan apa yang harus dirayakan, apa yang harus dihentikan, apa yang harus dilanjutkan, dan apa yang harus dimulai. Diskusi ini membantu murid dalam merefleksikan pengalaman belajar mereka serta evaluasi bagi saya. Metode gokil yang diimplementasikan dalam pembelajaran teks deskripsi ini memberikan transformasi pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid mempelajari konten yang bermakna dengan proses yang mendukung perkembangan individu serta menghasilkan karya yang mencerminkan keterampilan unik mereka. Saya juga menyebarkan praktik baik ini melalui webinar komunitas belajar di platform Merdeka Belajar. Rekan sejawat menyimak diseminasi ini dan memberikan banyak apresiasi. Metode gokil bukan hanya tentang menyelesaikan proyek, tetapi tentang bagaimana pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna dan relevan bagi murid. Hal ini adalah upaya saya untuk mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kecerdasan berpikir kritis dan berkarakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik terkait transformasi pembelajaran teks deskripsi dalam meningkatkan literasi digital dan kreativitas siswa dengan pendekatan diferensiasi gokil. Nah, apa itu gokil? Mari kita bahas bersama. Nah. Menurut saya pembelajaran yang dihadirkan oleh Ibu Aulia itu adalah sebuah pembelajaran yang menginspirasi. Karena saya sendiri juga sebagai guru bahasa Inggris sama ada pokok bahasan teks deskripsi gitu kan. Di sini saya lihat bagaimana seorang guru menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan realistis dengan disertai kemampuan kolaboratif siswa di dalam sebuah rangkaian pembelajaran cukup menginspirasi dan itu yang akan memberikan pemahaman mendalam bagi siswa. Terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dijelaskan, yang sudah dipaparkan oleh Bu Aulia terkait dengan transformasi pembelajaran, itu sangat inspiratif sekali bagi saya. Kenapa? Karena dengan menggabungkan proses pembelajaran yang dilakukan secara konvensional dan dilakukan dengan digital, itu akan bisa membantu siswa dalam meningkatkan kreativitas, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir serta penalaran mereka, yang saya harap tidak hanya berlaku untuk satu mata pelajaran, tapi ini berlaku untuk semua mata pelajaran, bahkan untuk kehidupan mereka secara nyata. Yang pertama, saya menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat baik, terutama bagi perkembangan dan kolaborasi antar guru mata pelajaran. Yang kedua, baik juga terhadap proses pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Aul yang dapat menghasilkan kreativitas dan berbagai macam hal yang dapat digali dari siswa yang diajar oleh beliau.